Saya melihat juga dia teriak-teriak. Saya kadang-kadang miris juga, jengkel juga saya. Yang kau teriakin apa, Gus? Yang bikin masalah ya kamu, gitu loh. Kau bikin masalah, kau teriak-teriak. Emang uangmu? Nah, itu bukan uangmu. Itu uang donatur. Apa hak kamu untuk teriak-teriak untuk minta itu uang saya? Sejak kapan kau dapat uang itu? Kan urusan tangan orang. Ini saya katakan tuh, udahlah Gus, kau tuh merendahlah, nggak usah, udah ditolong Kita hari ini dari tim pembela kaum lemah Agus ya, hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penipuan pasal 378 yang dilakukan oleh Gary Julian Saputra ya di Bank BCA Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang dimana Gary Julian telah melakukan penipuan dengan mengiming-imingi Agus agar nanti dananya 1,3 miliar itu dititipkan dan dibulatkan di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Yo guys, balik lagi tentunya bersama saya Uki. Kita lanjut lagi dalam kasusnya si Sugus guys, masuk sama segmennya ya, segmen Sugus. Dan ini ada berita bahwasanya Irjen Ricky membagikan info terbaru bahwa Gary ya saat ini sebagai ketua yayasan mengeluarkan uang 100 juta dari yayasan. Pengacara dari Setara akan segera melaporkan ke pihak berwajib, katanya seperti itu guys. Nah, beritanya seperti apa? Yuk langsung kita simak. Tapi sebelumnya bantu subscribe Uki Kelvin ya guys. Yuk kita langsung tonton videonya. Dan terakhir ini sudah sampai di Jakarta, ini saya sampaikan saja sekarang nih, ya. Mungkin mereka masih ragu-ragu, Setara akan melaporkan ke pihak kepolisian, ya. Terakhir dikeluarkan dengan merubah spesimen. Gary minta uang 100 juta ke yayasan. Ini biar ketahui, saya ngomong karena sudah tunjukkan, ya. Setara akan ngambil langkah tindakan hukum. Ini sudah nggak benar, ini penggelapan ini. Merubah statement tidak diketahui oleh pembina dan yayasan semua, keluar uang 100 juta, ada tanda buktinya semua, dan bukti-bukti yang akan dikumpulkan akan dilaporkan dari Setara. Ini informasinya dari Setara akan bergerak besok untuk menindaklanjuti ini. Nanti kita lihat aja nanti, tapi bukti 100 juta yang dikeluarkan itu ada. Dalam waktu dekat Dalam waktu dekat ini, ya. Mungkin 1-2 hari ini. Tapi itu dia melakukan itu dalam waktu dia masih Setelah di Jakarta, setelah selesai dari NTT. Untuk apa itu uang? Untuk keperluan apa? Yang 100 juta itu. Nah, kita lanjut lagi nih. Ini orang Agus ngamuk di ruang sidang karena pihak donatur cabut gugatan Novi cari aman, katanya gitu guys. Waduh. Kenapa pihak donatur cabut gugatan? Mungkin biar kasus ini selesai ya. Otomatis kan kalau gugatan ini dicabut mungkin udah ini ya, apalagi uang donasi kan sudah disalurkan ke ETT ya 1,3 itu guys. Nah, kita lanjut lagi. Bahwa ada salah satu dari pihak aplikasi TikTok mengajak Agus untuk join live bareng dengan Pratiwi Novianti dengan alasan untuk memediasi mereka nih Bang. Gimana nih mungkin Abang tanggapannya Bang? Ya, saya dapat pertanyaan dari istri Agus dan Agus, ini gimana gitu. Saya bilang udahlah, yang namanya Novi, Ine Sumargo, Pablo, Gary, udah nggak usah kita dengar lagi gitu. Tidak diperlukan ya Bang, jadi langsung ke nggak usah, udah sampai Pak Menteri loh udah mediasiin, nggak ada. Udah memang mereka mau menghadapi hukum ya, hukum aja, itu udah keinginan mereka gitu. Selamat siang Kak Agus, perkenalkan saya dari SIP, dari tim top kreator dan seleb TikTok Indonesia. Saya mau ajak kerjasama kakak dan bisa datang ke live Teh Novi tanggal 24 Januari 2000. Aku udah konfirmasi juga ke dia untuk live streaming, itu bisa jadi wadah. Itu kan baik Kak, jika ada Agus berminat boleh info dan kirim red cardnya. Ini hanya berusaha, saya udahlah nggak usah. Kecuali dia balikin uang Agus 1,3 miliar, ayo silakan. Kalau enggak ngapain? Suami daripada pengacara Marlina tadi dipukul sama Dodi. Silakan sini. Tadi jelaskan kenapa dipukul sama Dodi. Silakan Saya pukul. juga bingung. Jadi gini, dari pertama dia udah menjustifikasi saya. Kamu tandain saya, kata dia. Kemudian dia keluar, saya kira dia tidak melakukan pemukulan. Kemudian dia melakukan pemukulan pundak saya.
bukan cuma dipukul, dan ini masih serasa memar. Ya mungkin saya akan mengambil tindakan hukum, saya mengambil visum. Itu aja sih. Dia nggak bisa semena-mena. Jadi pengacara tuh nggak boleh terlalu gegabah kayak begitu gitu kan. Dikira dia saya anak kecil mungkin. Gimana Ibu Lina sampai dipukul? Ya, ini ada terjadi tadi insiden di depan saya sendiri secara langsung. Ini bukan pertama kali Pak Dodi mencela saya ya. Pada saat waktu di Gedung Juang pun Pak Dodi bersama Pak Nyoman pernah menunjuk saya. Ya, ini kejadian kedua yang saya sesalkan. Kalian sebagai pengacara atau penjahat. Kalau kalian mau adu tarung, jangan di sidang ini. Bikin malu saja kalian ya. Dan kalian mempermalukan Agus, silakan mempermalukan Agus. Tapi kami akan mempidanakan kalian. Itu saja. Kak, Dari Bang. John Tanjung, sebagai tadi saksi yang melihat mereka dipukul. Oke, seperti teman-teman tadi lihat dan kita juga menyaksikan arogansinya seorang lawyer dari sebelah yang seharusnya nggak pantas dipertontonkan di persidangan. Bahkan tadi juga sempat diteriakin mereka nggak menghargai persidangan. Hakim pun juga sempat berteriak untuk menyetop arogansi dari beliau dan sempat mengancam rekan saya akan menandai. Dan begitu selesai keluar ruang sidang sempat dipukul dan akhirnya sempat ramai dan tadi sempat kita pisahkan. Ya, kita tunggu aja proses selanjutnya. Bang, rencana mungkin mau melaporkannya kapan, Bang? Kapan mungkin? Hari ini mungkin kita laporkan. Di Polres berarti. Polda, saya nggak mau di Polres. Udah itu aja. Yes. Satu, saya tidak akan membuka rahasia percakapan saya dengan Ketua Yayasan dan PLH Geri ya, karena dilindungi ya dalam hal untuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Advokat. Ya, satu, Undang Advokat dalam pasal 19 ayat 2. Percakapan itu data-data rahasia tidak boleh. Kemudian tidak boleh menjatuhkan harkat martabat untuk Pratiwi setelah keluar, tidak boleh. Gitu. Kalau saya tidak lagi bergabung dengan tim siapapun, tim Agus, tim Donatur atau tim Novi pun tidak. Itu prinsip. Ya, saya sampaikan 3 tim hukum ini tidak akan saya bergabung lagi. Tetapi saya tetap menjaga harkat martabat untuk Pratiwi. Bahwa kezaliman itu ada. Masih Kalian lihat, bahwa uang kezaliman udah habis, ada. uang udah diambil, kemudian masih digugat lagi 1,3 miliar. Uang udah habis. Dan dalam petitum penggugatannya, Lihat makanya sih itu di sebelah tuh. minta uang itu buat penyembuhan Agus sampai sembuh. Kemudian kalau diselesain baru dibagikan, ini nggak diobati, nggak diapa-apain, langsung di. Bentar guys, aku lihat itu. Kalian fokus nggak ke sales ini, sales guys lihat. Ya ampun, dia paling depan guys, biar disorot media. Bagiin. Dia mau Lihat tunggu kata-katanya. kayak putusannya atau campur dulu, ini nggak ada yang terjadi. Makanya saya ingatkan kepada pengacara-pengacara itu, terutama Pablo ya, hati-hati lu, hati-hati. Bang, mungkin nanti ada perkiraan ada permainan nggak sih Bang dalam sidang ini karena kan Ini tidak permainan, ini kezaliman. Kalau main-main tuh, ya main-main aja lah, dikasih Main-main dira. kalamu, Farhan. Ini kezaliman. Betul pakai pengacara, melibatkan unsur negara yang namanya yudikatif. Bentar guys, ini wajah-wajah penuh dusta nih si Farhad. Lihat kalian perhatikan baik-baik ya wajahnya ya. Kalian yang pakar-pakar ekspresi gitu ya. Lihat matanya tuh, lihat ekspresinya tuh. Namanya hakim. Si Farhad. Jadi hakimnya serius, tapi penggugatnya misterius. Misterius, dari pengacara yayasan menjadi pengacara donatur. Nah sekarang apa yang terjadi adalah ribut antara mantan ketua yayasan dan ketua. Ribut, berantem. Kalau dulu Farhad Abbas yang berantem, sekarang mereka yang berantem. Mudah-mudahan ini adalah kutukan Tuhan. Masih kutukan Orang yang Tuhan. mempersulit orang buta, akhirnya mereka ribut dan rebut-rebutan sendiri. Ribut-rebutan dan rebut-rebutan. dari 3,5 bulan lebih ya sampai di titik ini, sampai di sidang ini seperti apa sih Bang ini? Ini adalah kedoliman. Uangnya udah habis, pemirsa. Jangan berpikir bahwa uang itu ada sama Agus, atau ada sama Farhad Abbas, atau ada sama media wartawan ini. Nggak ada uang sama kalian. Nggak ada kan? Nggak ada Bang. Kalian tahu uang itu udah habis kan? Iya Bang. Kalian lihat orang buka baju kan? Iya. Ngangkut kan? Meninggal istri kan? Terus ada ketua yayasan satu kamar kan, nama siapa? Ada suara yang teriak-teriak, yang kan? Ngorok kan? Ada apa? Emang kalian pergi liburan? Liburan itu. Waduh, bener-bener ya Farhad Abbas kalian itu. Kan sayang bang, karena kan ini juga Agus ini kan masih sakit, ya kan, dan perlu pengobatan lebih cepat. Tapi dengan proses saling melapor ini, gimana bang? Pertanyaannya dia sakit, kenapa dia bukan buat untuk berobat? Kenapa baru bilang sekarang saya sakit gitu loh? Orang tahu dia sakit. Tapi kenapa lu bayar untuk apa yang kata tadi? Utang ya tadi? Utang dan lain-lain sebagainya. Kenapa baru teriak-teriak saya sakit?
Orang sudah berikan donasi itu ya gunakan untuk pengobatan. Gitu loh. Terlepaslah mereka ini apa. Saya nggak ada memihak siapa-siapa di sini. Tapi saya berbicara dari segi praktisi hukum. Yang artinya kita berbicara sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Yang berhak ini siapa gitu? Yang berhak ya donatur. Itu uang-uang dia kok. Kalau mau dia tarik memang nggak sesuai dengan apa amanah yang diberikan, dia tarik lagi, itu hak dia. Dia gugat dikembalikan, hak dia. Itu bisa kategorinya perbuatan melawan hukum. Gugatannya sifatnya gitu loh. Malah berbalik dong, ada salah satu para hukum bahwa berpendapat bahwa ini duitnya Agus, malah dari pihak yayasan atau yang menggalang dana atau yang support itu malah akan dilaporkan bang, karena juga ada imigrasi dan ada penggelapan bang. Ini sangat lucu sekali kalau kita melaporkan orang yang sudah membantu kita gitu loh. Orang sudah membantu mengumpulkan duit, malah lu tikam dari belakang gitu. Itu apaan gitu loh. Karena menurut saya itu harus diajari lagi lebih menghargai kinerja orang. Gimana nih guys? Tulis di kolom komentar seperti biasa. Emang si Sugus ini ya bikin bencana alam ya, bikin semua orang ribut pengen pansos gitu ya. Aduh, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys. Sehat selalu buat kalian ya. See you.